Halo Tribuners, khususnya para bobotoh. Ya kembali, saya Diki Fadiarjud hadir ke ruang Anda di Ngobrol Persib Bandung. Dan saya tidak sendirian di sini, nun jauh di sana. Halo, apa kabar Bung Tarsi? Kabar baik, Bung Riki. Ya, kita kembali hadir di acara ngobrol ini nih. Kayaknya makin panas dan makin hot apa yang akan kita sampaikan kepada bobotoh ini nih. Betul. Ya, tapi Bung Tarsi, sebelum kita bahas sedikit perjalanan ya tentang Persib ini, informasi terbaru dan juga sedikit ulasan tentang Persib ini, kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan untuk protokol kesehatan nih. Ada masker kan? Siap. Ada, Ya, aman. soal gunakan masker kalau kita khususnya para bobotoh yang beraktivitas di luar ruangan juga selalu cuci tangan dengan air sabun dan juga air mengalir, kemudian jaga jarak dan juga mengatur mobilitas asal jangan terlalu banyak di luar ruangan juga. Dan tentunya dengan kita selalu patuhi protokol kesehatan, mudah-mudahan kita akan semakin terhindar dari COVID-19 ini ya. Betul. Oke, Bung Tarsi, kita langsung tidak berpanjang-panjang lagi cerita nih. Setelah Persib ini di pekan 18, pekan 19, perjalanan lawan Persita, kita menang tipis. Dan kemarin kita kalah tipis. Tentu itu menjadi catatan tersendiri untuk langkah berikutnya di Sang Pangeran Biru ini. Nah, ini apa nih? Mungkin Bung Tarsi ada apa dengan Persib ini? Ya, betul. Memang sedikit berat ya karena ada dua pemain baru di depan. Memang perompakan total. Ada Wander Luiz sama Bruno Cantanhede ya. Itu mungkin masih butuh adaptasi. Da Silva ya? Iya. Ya. Tetapi juga ada beberapa pengaruh juga sih karena banyak pemain yang absen seperti waktu lawan Bali kemarin ada 3 pemain absen ya. Oh ya. Ada Jofrianto, kemudian ada Ardi, Marco, lalu Adi Idrus. Iya. Ya, meskipun sebenarnya selama ini Jofrianto pemain pelapis Victor Ibonevo atau Nick Kuipers ya. Ya. Sejak awal, tetapi karena Victor Ibonevo sudah lama tidak bermain, akhirnya memang ada sedikit perlu adaptasi lagi, tetapi itulah yang terjadi. Ya. Dan lagi-lagi harus kebobolan dari bola crossing. Iya. Ya, dan itu sudah banyak sebenarnya, sudah berkali-kali juga Robert Albert mengatakan akan membenahi permainan, terutama mengantisipasi bola crossing ya, tetapi ya itulah yang terjadi, gol. Dan kemudian kemenangan lawan Persita juga memang ya kalau mau dibilang keberuntungan ya bisa dibilang seperti itu karena hanya menang lewat gol penalti. Iya. Dan itu alarm juga untuk melawan Borneo lawan berikutnya hari Selasa kalau tidak salah ya. Iya. Nah ini itu kan kalau Bruno dan juga Da Silva ini apa nih yang catatan dari Bung Tarsi ini ya dalam 2 pertandingan ini gitu. Iya. Kalau saya lihat kemarin ada beberapa peluang sebenarnya tidak buruk-buruk amat, tetapi tidak bagus amat juga. Dua-duanya tidak bagus. Ya, ada satu sundulan ya kalau tidak salah dari Bruno, dan itu memang karena juga bagus, itu juga harus diakui. Kemudian juga satu peluang dari David Silva, kemudian ada juga yang dia dari luar kotak penalti, tapi sayangnya masih di luar gawang gitu. Bagi saya ya itu tadi belum bagus amat, sudah menunjukkan bahwa mereka sudah mulai bagus mainnya, sudah mudah-mudahan itu akan berkembang dari pekan ke pekan dan tidak ada waktu banyak untuk beradaptasi. Iya, jadi langsung aja di lapangan gitu ya, jadi bisa kelihatan betul, seperti apa perkembangannya. Tapi kalau dari sekilas fisik dan ininya bagaimana tuh Bung Tarsi? Terutama Bruno ya, Bruno kan agak-agak dikatakan itu dia baru sekali di Indonesia nih ya. Tapi dia betul, udah 2 kali 45 udah cukup kuat juga kelihatannya fisiknya. Iya,
Saya pikir seperti yang Robert bilang, memang karena Liga Vietnam juga baru beres ya, Ya, eh, masih berjalan. Artinya soal fisik harusnya tidak ada kendala. Mungkin soal cuaca saya tidak tahu persis, kan saya belum pernah ke Vietnam. Seperti apa perbedaan iya, iya, cuaca iya. Vietnam dengan Bali ya, terutama karena Bali kan lumayan gitu. Iya. Tetapi ya seperti yang saya bilang tadi, itu risiko ketika pelatih berani mengambil pemain yang baru, Ya. eh, baru pertama kali di Indonesia, dan itu diambil di paruh musim. Hmm. Itu Ya. resikonya, siap atau tidak siap, dia harus siap. Pelatih Hmm. juga harus harus punya tanggung jawab soal itu. Iya, iya, iya. Nah, ini di depan ada Borneo. Apa yang dipersiapkan kira-kira nih, informasi terbaru dari Borneo, dan juga Persib ini harus apa yang dilakukan Persib ini? Ya, untuk bisa menang minimal tidak kebobolan. Iya, 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 iya. Tidak kebobolan duluan ya. Ya, Karena kalau udah keduluan eh, agak-agak melempem juga, ntar kesananya semangatnya berkurang iya. sedikit. Iya, iya. Dan kebobolan dari bola crossing tidak boleh terjadi lagi, karena Borneo bagi saya lebih dahsyat untuk sayapnya kan. Di sana ada Terence Puhiri. Iya, iya. Terence Puhiri dia sayap cepat, kemudian sudah mencetak gol di Liga 1. Lalu ada Wawan Febrianto di sisi kirinya. Itu juga pemain cepat, itu sudah pengalaman bersama Tira Persikabo juga dulu, bersama PBR juga dulu. Dan itu cukup menyulitkan kalau pemain Persib setiap kali berhadapan dengan Persib. Dia sudah mencetak 3 gol juga. Artinya selain pemberi asis, mereka juga pencetak gol ulung, dan itu perlu hati-hati. Kemudian Borneo juga punya Torres, striker yang saat ini sudah mencetak 11 gol di Liga 1. Tentu bukan ini harus ada pengawalan juga cukup ketat kali ya untuk Torres ini ya. Ya, Karena licin betul, juga itu. harusnya. Dia pinter di Ya, bola-bola atas juga ternyata, kalau dari betul. beberapa pertandingan yang ini Borneo ya. Ya, back sayap juga harus bekerja lebih keras untuk melawan. Terence Puhir itu sempat terkenal di Asia karena gol cepat. Lah itu dia. Apa Gol namanya? cepat dan Dari tengahnya larinya itu kan. susah. Kalau mau ditangkap itu susah gitu. Orang Susah. Ya. bayangannya ada di Dan sini, itu orangnya udah di mana gitu ya, kayak gitu. itu harus bekerja keras, entah itu Ardi Idrus atau nanti Hen atau Supardi, Ya. harus bekerja keras karena pemain ini sangat cepat. Kemudian di sana juga ada pemain berpengalaman di Liga Indonesia, punya mental juara, Boas Solosta. Meskipun saat ini dia belum mencetak gol, tetapi dia tetap merupakan pemain berbahaya, pemain pemain Auranya berbahaya ya. di depan lawan. Aura Boasnya itu ketika bawa bola ataupun dia lagi pegang bola itu jadi ini apa tersendiri gitu, ketakutan tersendiri untuk pemain-pemain lawan gitu, kayak gitu kan ya. Untuk Boas ini. Nah, ini Betul sekali ya. ya, Bung Tarsi, kira-kira kalau lihat kemarin ada suatu yang dicoba mungkin ya, atau memang ini dari strategi Robert untuk tadinya untuk meraih poin ya di kemarin laga kemarin lawan Bali itu, langsung 3 striker, ada Ezra, kemudian duo Brazil itu. Nah, ini dari amatan Bung Tarsi, kira-kira kalau misalkan dimainkan begitu itu nanti ketika Borneo ada kesana nggak ya kira-kira Robert mencoba kembali gitu? Iya, saya pikir sama sebenarnya, selama ini juga seperti itu. Ketika memainkan striker pasti 3 orang di depan. Tapi satu lebih mundur. Ezra Valian itu sebenarnya dia bisa main di agak ke sayap ya. Iya, lebih agak ke sayap. Dan saya pikir tidak ada masalah. Salah satunya kan ketika dia memberi umpan kepada Bruno Cantanhede yang sundulannya masih bisa diantisipasi. Tetapi itu sebenarnya bagi saya sudah sangat baik itu Ezra Walian maupun Bruno-nya sudah kerja maksimal, hanya itu kipernya memang bagus. Iya. Wawan ini bagus ya. Wawan lagi keren nih Wawan, jadi alot gitu ketika bola-bola, padahal tajam-tajam semua itu sebetulnya tendangan pemain Persib semua. Ya, kurang beruntung aja hokinya belum ada. Ya mudah-mudahan tapi kalau dari amatan Bung Tarsi sebenarnya, kalau Wawan kemarin ya, ini sedikit aja ini menurut Bung Tarsi dia agak lemah di
bola mana? Bola bawah atau bola atas atau sebetulnya gitu. Kalau kebetulan ini ya, kalau dari amatan kemarin itu. Wawan Febrianto ya? Wawan Hendrawan maksudnya ya? Ya, Hendrawan. Iya. Spiderman itu. Saya tidak juga. Kelihatannya lagi bagus aja, entah itu bola atas, bola bawah, karena salah satu peluang Beckham itu yang dari kotak penalti itu kan iya. dari bola atas juga ya, hanya Beckham itu terlalu kan. lurus. Sampai dia Iya. kayaknya nyesel banget gitu karena Iya. itu udah deket banget itu kan di depan mata itu. Karena Tapi bola karena terlalu mengarah ke Wawan itu. Mungkin kalau lebih ke pojok, entah itu pojok kiri, pojok kanan, mungkin bisa jadi gol. Dan itu yang harus diperbaiki juga dari lini depan Persib nanti ketika melawan Borneo, tetapi memang sudah ada tenaga baru lah waktu itu, sudah Mark Locke sudah bisa dimainkan, kemudian juga mungkin udah bisa Andri Idus, ya Andri Idus sudah dimainkan, dan mudah-mudahan itu membawa perubahan karena sebenarnya menurut saya memang Mark Locke ini belum benar-benar tergantikan kalau absen. Iya. Ya, Terlihat dia banget ya. Persis seperti Haryono menurut saya. Waktu itu ya. Untuk bertahannya pasti seperti Haryono, tetapi untuk menyerang dia lebih bagus mungkin dari Haryono. Iya. Nah ini untuk mungkin ada informasi terbaru dari Bung Tarsi nih untuk siapa tahu bisa dipakai juga. Ada masukan untuk Persib Bandung lawan Borneo ini nih. Ini kira-kira nih terakhir nih ya. Catatan dari Bung Tarsi nih, untuk khusus untuk Persib lawan Borneo nih. Borneo sebenarnya salah satu tim yang juga mudah kebobolan. Seperti itu ya? Ya, artinya dari 19 pertandingan mereka sudah kebobolan 20 kali. Iya, cukup banyak. Ya, artinya satu pertandingan rata-rata satu kebobolan. Nah, itu saya pikir itu bisa dimanfaatkan oleh Persib karena sejauh ini Persib juga termasuk tim yang produktif ya dengan 26 gol. Entah itu dari mudah-mudahan waktu itu Bruno Cantanhede maupun David da Silva sudah bisa mencetak gol dari permainan ya, dan itu harus didukung juga oleh lini tengah termasuk Muhammad Rashid atau Mark Locke nantinya. Maupun juga sayap misalnya entah itu Esra Walian dimainkan lagi atau Febri atau siapapun yang dimainkan di sayap itu harus bisa membantu dua pemain ini memanfaatkan juga bola-bola atas, karena saya lihat dua pemain ini bagus dalam bola-bola atas selain bola syuting dari menyusur tanah gitu. Iya. Oke deh Bung Tarsi, kayaknya ulasan kita udah cukup untuk di ngoper kali ini. Jangan semuanya dikasih tahu, ntar nggak rame. Mudah-mudahan Persib semakin bagus lagi, semakin baik lagi dengan dua bomber ini, kemudian juga dengan pemain-pemain yang kemarin absen, dan seperti yang diharapkan para bobotoh tentunya bisa meraih poin penuh ya. Dan jangan lupa tetap protokol kesehatan, jaga kesehatan, masker, dan juga jaga jarak, lalu juga cuci tangan sering-sering nih dengan air sabun dan juga air mengalir. Dan tentu dengan mematuhi protokol kesehatan, kita akan senantiasa sehat dan bisa terhindar dari COVID-19. Bung Tarsi, kita kayaknya ketemu lagi nanti pekan depan ya. Oke, siap. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih greget lagi dan kita bisa bercerita kembali kepada Tribuners dan para bobotoh. Oke, kenapa? Mudah-mudahan waktu itu sudah menang lawan Borneo ya. Oh iya, nanti ada cerita baru lagi tentunya. Ya, oke Tribuners. Saya Diki Fadiar Juhud dan Nun Jauh di sana. Saya Tarsi Sutomo. Pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.